Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi mama papa yang mendampingi putra-putrinya. Selamat pagi juga untuk ibu kepala sekolah dan juga bapak ibu guru yang saat ini sedang bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak sehat semua. Ya, karena semua adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Untuk itu anak-anak duduk yang manis ya. Kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari anak-anak kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Ketika malam hari Tuhan sudah jagai kami, di dalam kami beristirahat. Pagi hari ini dengan udara yang cerah, Tuhan bangunkan kami. Bapa dalam surga, kami bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan peribadatan pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, terlebih peralatan yang kami gunakan Tuhan juga berkati, sehingga dari awal hingga akhir dalam peribadatan ini boleh berjalan dengan lancar. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan memulai dengan memuji Tuhan. Happy ya, happy ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anak-anak buka Alkitabnya dulu ya. Dari kitab Matius pada pasal 14 ayatnya 22 sampai 33. Dibuka dulu ya, dipersiapkan dulu ya Alkitabnya. Sudah anak-anak? Kalau sudah Alkitab tetap terbuka ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Terpujilah Allah yang adalah sumber kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan, mendengarkan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang pada saat ini akan kami dengarkan. Bapa dalam surga, berkati kami semua, beri hikmat, terlebih hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memampukan Ibu Dwi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami semua, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu memberkati kami semua untuk memahami, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebelumnya ampuni segala salah dosa kami. Bapa dalam surga, berfirman-Lah, karena anak-anak-Mu senantiasa siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak semuanya membuka Alkitabnya ya, tadi ya jangan ditutup ya. Kita akan membaca dari kitab Matius. Ya, Matius itu perjanjian lama atau baru anak-anak? Betul, perjanjian baru ya. Matius 14 pada pasal 20, pada ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Ibu akan membacakan untuk kita semua ya.
Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita. Ya, seperti judulnya hari ini, semakin percaya Tuhan Yesus. Nih ya. Jadi judul renungan hari ini adalah semakin percaya Tuhan Yesus. Itu ya. Nah, masih ingat kan cerita minggu yang lalu ya tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu kan mereka sedang berkumpul di sebuah tempat yang sunyi. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, memerintahkan ya, agar mereka naik ke perahu dan menyeberangi Danau Galilea lebih dulu. Tuhan Yesus tidak ikut. Kemudian mereka naik ke perahu ya. Nah, Tuhan Yesus pergi ke sebuah bukit menyendiri di malam itu untuk berdoa. Nah, anak-anak, dalam perjalanannya perahu itu makin ke tengah. Ya, beberapa mil. Kemudian muncul angin. Dan angin itu semakin kencang. Luar biasa. Mereka ketakutan. Karena anginnya kencang luar biasa. Tidak seperti biasanya. Mereka ketakutan ya. Saking takutnya mereka sampai berteriak-teriak. Nah, pada saat itu, pada waktu jam 3 malam. Wah, jam 3 malam ya. Sedang sepi-sepinya ya. Tuhan Yesus mendatangi mereka. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Gitu ya. Nah, murid-murid melihat itu semakin takut anak-anak. Kemudian mereka berteriak-teriak, "Hai, ada hantu." Wah, mereka ketakutan. Nah, ya, tadi itu ya. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, next Mister. Nih ya. Kemudian menyampaikan kepada Petrus, "Datanglah." Gitu ya. "Datanglah kepadaku." Kemudian semangat Petrus ya. Petrus semangat berjalan di atas air seperti yang dilakukan Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan. Itu ya. Ketika Petrus berjalan itu dia tertuju kepada Tuhan. Dia tertuju kepada Tuhan karena memang tujuannya adalah menuju kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika hembusan angin itu keras menerpa pada Petrus, kemudian Petrus melihat ke sekelilingnya. Nah, apa yang terjadi? Petrus kemudian turun ke dalam air, tenggelam. Gitu ya, tenggelam. Nah, kemudian apa? Dia teriak-teriak, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Gitu ya. "Tuhan tolong, Tuhan tolong."
Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya kepada Petrus, diangkatnya Petrus dari air. Kemudian apa kata Tuhan? Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kemudian diangkat ya. Kemudian orang-orang itu naik ke perahu semua. Ya, naik ke perahu semua. Kemudian angin itu reda. Dan mereka semua menyatakan dan menyembah Tuhan. Engkau benar-benar anak Allah. Ini ya anak-anak yang disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Ya. Kemudian kita bisa melihat pada ayat 31 ya. Ayat 31 tadi. Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita bisa melihat di sini. Ketika Petrus itu tertuju kepada Tuhan, dia nyaman berjalan di atas air. Tapi ketika dia hatinya bimbang, maka dia tenggelam. Nah, demikian juga kita anak-anak. Ketika kita sudah berusaha meminta pertolongan kepada Tuhan, misalnya nih pada saat anak-anak PAT kemarin, gitu kan? Pasti meminta pertolongan kepada Tuhan kan? Yang minta pertolongan kepada Tuhan tapi tidak bimbang kemudian melakukannya, ya dia pasti akan berhasil. Tetapi ketika dia sudah meminta pertolongan kepada Tuhan tapi bimbang, apa iya aku bisa ya, nilaiku bagus, kemudian dia mulai buka-buka hal yang lain, nah itu bimbang. Tuhan justru tidak memberkati itu. Atau ketika kita sedang berada di rumah sendirian, mama papa sedang pergi, rasa takut mencekam di hati kita. Tetapi ketika kita berdoa, tolong Tuhan temani aku, tolong Tuhan lindungi aku. Nah kita merasa nyaman. Tapi ketika ada suara apa sedikit kita sudah kaget, melupakan Tuhan tadi. Kita bimbang dan ragu. Maka yang terjadi adalah ya yang tidak baik. Karena ketakutan tadi, sakit ya. Atau ketika kita menjelang liburan ini, menjelang menerima rapot ini, apakah anak-anak sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Sudah berdoa, tolong Tuhan. Tapi kita tetap harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan berarti setelah berdoa selesai, biar Tuhan yang menyelesaikan. Tidak. Kita harus ada namanya action anak-anak. Action itu apa? Melakukan, bukan duduk manis hanya berdoa. Kita melakukan hal yang baik di sekeliling kita. Membantu orang tua kita. Kita melakukan hal yang baik. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu menolong saya. Maka saya harus bersyukur saya melakukan apa yang menjadi bagian saya untuk melakukan kepada sesama kita. Sehingga kita diberkati Tuhan dan menjadikan berkat bagi sesama kita. Itu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini untuk mencapai masa depan yang the best. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya anak-anak, kita akan berdoa. Mari anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sudah memberkati kami hingga saat ini. Napas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan kami senantiasa bersyukur. Tuhan sudah berikan napas kehidupan pada kami sehingga kami harus melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan bimbang dan ragu bahwa Tuhan akan menolong kami di setiap langkah kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan kami mempersiapkan diri kami bersama orang tua. Memohon pertolongan kepadamu Tuhan di dalam kami menerima rapot. Kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami lakukan. Kiranya jerih payah itu menjadikan berkat bagi kami yang terbaik yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan jika sebentar lagi setelah kami menerima rapot kami akan menikmati liburan. Tuhan berkati kami semua ketika kami berlibur untuk menikmati berkat Tuhan, refreshing dimanapun kami berada ataupun kami ada di rumah.
tetap kami berkarya di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Kiranya itu menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sedang bersekolah untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Setiap upaya usaha yang dilakukan orang tua, Tuhan campur tangan. Dan itu mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam keluarga. Beri kesehatan yang baik bagi kami semua, terlebih anak-anak, orang tua, juga Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah kami. Semua yang terlibat di SDK BPK Penabur, Tuhan berkati. Beri kekuatan dari Tuhan sehingga kami dapat melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak bimbang lagi, kami tidak ragu lagi Tuhan. Kami akan mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Kami menyerahkan sekolah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan cukupkan bangku-bangku yang kosong melalui panggilan anak-anak yang akan bersekolah di SDK BPK Penabur Cimahi. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu sampaikan selamat buat anak-anak yang sudah mendapatkan rapot hari ini, kemudiannya akan liburan. Sampai jumpa di masa pembelajaran tahun 2020-2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.